Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan dan juga mendemonstrasikan hasil dari tugas kami, yaitu membuat lift atau elevator 3 tingkat untuk kebutuhan mengangkat barang-barang ringan. Yang dimana tugas ini menggunakan batasan biaya yaitu maksimal 150 juta. Adapun untuk judul kami yaitu menggunakan penyortiran logistik berbasis lift analog, yang dimana tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah desain sistem mekatronika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Abdurrahman Dwijotomo, STMSC. Dengan anggota kelompok yang pertama ada saya sendiri, Evalina Vanessa Simanjuntak dengan NIM 421-230-1066. Lalu ada rekan saya, Gusti Hakim Thori Wicaksono dengan NIM 421-230-1085. Yang pertama ada flowchart yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian yang kedua ada gambar panel luar dan juga dalam. Untuk lift yang pertama itu panel luar, kami menggunakan dua lampu, yang pertama untuk LED start dan juga yang kedua untuk LED stop. Indikator start dan juga indikator stop. Dengan lampunya itu kami menggunakan lampu 24 volt DC. Lalu di sini kami menggunakan 3 button. Yang pertama ada push button start, yang kedua ada push button stop, lalu ada yang terakhir push button emergency. Untuk panel dalamnya sendiri kami menggunakan satu power supply dengan input 100 sampai 240 volt AC dengan outputnya itu 24 volt DC 5 ampere. Lalu di sini kami menggunakan 8 MCB 1 pole untuk motor untuk conveyor input dan juga output. Lalu ada MCB 3 pole untuk motor pada lift. Lalu di sini ada kami menggunakan PLC Mitsubishi FX5U sebagai kontrol utamanya. Lalu ada VFD 3 fasa, yaitu untuk penghubung antara PLC dan juga motor, penghubung kontrolnya. Kemudian pada VFD ini kami gunakan karena kami menggunakan sinyal analog dari PLC, sehingga kecepatan dan frekuensi putaran motornya itu nanti bisa diatur lebih fleksibel dan juga presisi. Lalu di sini ada VFD 1 fasa, yang dimana digunakan untuk kontrol digital untuk menjalankan fungsi forward reverse pada motor conveyor yang ada di lift, yang dimana ini kami gunakan agar lebih sederhana dibandingkan menggunakan kontaktor. Lalu di sini ada 6 relay untuk motor conveyor input dan juga output barang. Lalu ada 4 terminal blok, 3 pin. Lalu yang kedua, yang berikutnya ada rangkaian daya dan juga rangkaian kontrol. Yang pertama rangkaian daya. Di sini kami menggunakan listrik 1 fasa, listrik 3 fasa itu masuk ke MCB, yang kemudian keluarannya itu masuk ke VFD 3 fasa yang RST-nya, kemudian yang keluarannya itu UVW dihubungkan ke terminal blok, yang dimana terminal blok itu keluarannya masuk ke motor 3 fasa UVW. Dan juga ground pada motor 3 fasa dihubungkan ke ground. Lalu yang berikutnya ada VFD 1 fasa, yang dimana listrik 1 fasa masuk ke MCB 1 pole, kemudian keluarnya masuk ke input power dari VFD 1 fasa, kemudian outputnya itu masuk ke motor 1 fasa ke L. Untuk netral dan juga groundnya itu dimasukkan ke input dari VFD 1 fasa, dan kemudian keluarannya itu masuk ke motor. Lalu berikutnya ada motor untuk conveyor. Yang pertama motor conveyor masuk, lalu ada motor conveyor reject, lalu ada motor conveyor untuk box sedang, box besar, dan juga item hijau dan juga item biru. Di sini kami menggunakan relay untuk penghubung antara motor dan juga PLC-nya, yang dimana listrik 1 fasa masuk ke MCB 1 pole, kemudian keluarannya masuk ke pin NO yang 9 dari relay, kemudian keluarannya itu pin 5 masuk ke motor 1 fasa yang ke L. Itu sama dari relay 1 sampai relay 6. Kemudian ada rangkaian kontrolnya. Yang pertama itu listrik 1 fasa masuk ke MCB 1 pole, yang dimana keluarannya itu masuk ke input power dari power supply dan juga PLC Mitsubishi FX5U. Kemudian ground dan juga netralnya itu dihubungkan ke input power dari power supply dan juga PLC. Kemudian di sini SS dan juga COM-nya itu dihubungkan ke output negatif dari power supply. Kemudian push button dan juga sensor itu mendapatkan satu kakinya itu dihubungkan ke pin output positif dari power supply. Adapun untuk kaki satunya lagi itu masuk ke pin input dari PLC. Untuk sensor sendiri ada 3 kaki. Yang pertama itu yang positif itu masuk ke pin output
positif dari power supply, yang kaki yang negatif itu masuk pin output negatif dari power supply. Adapun satu kakinya lagi itu masuk ke pin input dari PLC. Kemudian di sini kami menggunakan sensor analog, namanya itu Keyence LRT, yang dimana analog output dan juga analog ground-nya itu dihubungkan ke ADC. Kemudian positif dan juga negatifnya itu dihubungkan ke positif yang ini dihubungkan ke keluaran positif dari power supply. Adapun untuk negatifnya itu dimasukkan ke keluaran negatif dari power supply. Adapun untuk VFD 3 fasa yang ini tuh merupakan pin untuk analog digital to analognya dari VFD 3 fasa yang terhubung ke motor conveyor lift. Lalu di sini untuk output sendiri, yang pertama itu ada VFD 3 fasa yang dimana koilnya itu ada namanya STF dan juga STR, itu dihubungkan ke pin output dari PLC, yang dimana tegangan untuk Y0 sampai Y3 itu COM-nya dapat tegangan positif dari power supply. Adapun untuk COM 1, COM 2 dan juga COM 3 itu dapatnya tegangan negatif dari power supply. Di sini untuk satunya lagi SD dari pin SD dari VFD 3 fasa itu masuk ke negatif dari power supply, output tegangan keluaran dari power supply yang negatif. Sama juga untuk VFD 1 fasa, COM-nya itu dihubungkan ke negatif dari power supply. Kemudian selanjutnya ada untuk coil-coil dari conveyor. Yang pertama untuk conveyor reject, conveyor item hijau, conveyor box sedang, box besar, item biru, conveyor masuk, itu pin coil dari nomor 13 itu dihubungkan ke pin output dari PLC yang dimana sumber COM-nya itu negatif yang tadi. Adapun untuk satu kakinya lagi yaitu pin 14 itu dihubungkan ke keluaran positif dari power supply. Sama juga untuk lampu dan juga buzzer. Lampu dan juga buzzer itu satu kakinya itu dihubungkan ke pin output dari PLC, satu kakinya lagi itu mendapatkan tegangan dari pin output dari power supply. Kemudian ada rekap biaya untuk lift 3 tingkat. Yang pertama ada anggaran untuk kebutuhan lift, yang dimana kami membaginya itu ada 3 bagian. Yang pertama panel dalam, panel luar, dan juga mesin lift. Untuk panel dalamnya dapat kita lihat sendiri, di sini komponennya ada sampai 20, mulai dari panel box sampai VFD 1 fasa. Di sini itu dapat kita akses link untuk pembeliannya. Dengan harga total panel dalamnya itu mencapai Rp18.716.480. Di sini dapat kita lihat harga dan juga harga 20% charge dan juga transportasinya sudah include. Kemudian yang kedua ada panel luar, itu mulai dari push-button start sampai besi hollow untuk tiang panel, penyangga tiang panel. Itu akses linknya juga ada di sini. Itu harga total panel luar mencapai Rp409.200. Kemudian yang ketiga ada mesin lift, mulai dari motor 1 fasa pada conveyor lift sampai fastener berupa baut dan juga mur. Itu linknya juga dapat diakses pada sini dengan mencapai total harga mesin pada liftnya itu mencapai Rp65.935.000. Di sini dapat kita lihat spesifikasi dan juga jumlah item yang dibutuhkan serta harga barang, harga charge dan juga transportasi serta total biayanya. Dengan harga total untuk bagian anggaran kebutuhan lift itu mencapai Rp85.680.680. Kemudian yang kedua ada anggaran biaya dan jasa. Itu yang pertama ada jasa desain dan juga engineering lift, itu satu paket berupa paket. Itu kami membuat harganya itu 5 juta. Dengan transportasinya itu Rp300.000 dengan totalnya Rp6.300.000. Kemudian yang kedua ada jasa desain mekanik dan juga fabrikasi. Itu satu paketnya mencapai 15 juta dengan total transportasi dan juga harga jasanya itu Rp18.300.000. Kemudian yang ketiga ada jasa elektrikal dan juga panel kontrol, itu mencapai 7 juta. Itu kami buat 7 juta dengan transportasinya 3 juta dengan total Rp8.700.000. Lalu yang keempat ada jasa programming PLC, satu paketnya itu 5 juta dengan transportasinya 300.000. Jadi totalnya itu 6.300.000. Lalu yang kelima ada jasa testing dan juga commissioning serta sertifikasi. Itu pengujian sistemnya mencakup 4 juta dan juga transportasinya 300.000.
dengan totalnya itu Rp5.100.000. Lalu yang ke-6 terakhir jasa internet WiFi. Jadi kami langsung membuatnya aja sekitar perkiraan 1 bulan untuk proses pembuatan barang ini, yaitu WiFi dengan harga Rp350.000. Totalnya jika include 20% charge yaitu Rp420.000 dengan total harga keseluruhan dari anggaran biaya dan jasa itu mencapai Rp45.120.000. Dengan total harga barang A plus B yaitu anggaran kebutuhan lift dan jasa itu mencakup Rp130.180.680. Kemudian untuk gambar desain mekanikal serta MX konfigurator dan juga PLC akan didemonstrasikan oleh rekan saya, Gusti Hakim Thorik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gusti Hakim Thorik Caksono dengan NIM 4212301085. Saya akan menjelaskan tentang bagian pemrograman dari sistem kami. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang addressnya terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan beberapa address. Kita mulai dari address yang ada pada input X. Untuk address pada input X terdapat beberapa address yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 address X. Yang dimana diletakkan pada komponen atau disesuaikan dengan wiring elektrikal kami, dimana pada X0 itu terdapat pada PB start, X4 pada sensor box sedang, dan X15 pada sensor barang masuk. Begitu pula pada address Y0-nya, bisa terlihat di sini, itu kami pasangkan sesuai dengan elektrikal kami atau wiring diagram kami. Dimana pada Y0 itu untuk konvei masuk, Y1 untuk lift naik, Y2 untuk lift turun, Y3 itu untuk konvei lift kanan, dan Y4 untuk konvei lift kiri, serta berbagai address lainnya yang terutama diakhiri pada buzzer yaitu pada Y14. Kemudian sistem kami juga menggunakan memori, di mana terdapat 10 memori. Memori paling utama terdapat pada M0 untuk sistem on, dan pada beberapa item di sini terdapat box besar A, box besar B, box sedang A, box sedang B. Di sini untuk membantu penjelasan sistem ini sedang berada di bagian mana. Saya akan lanjut kepada bagian pemrograman laddernya, di mana untuk syarat untuk mengaktifkan sistem itu diperlukan X15 dalam kondisi aktif, yang di sini kami hubungkan pada DV sensor. Jadi apabila apabila sensor mendeteksi adanya barang masuk, maka ini akan aktif. Sehingga apabila sensor ini aktif, maka PB start dapat ditekan. Apabila dua kondisi ini terpenuhi, maka sistem dapat diaktifkan. Nah, apabila sistem dapat diaktifkan, maka konvei masuk akan aktif, di mana di sini terdapat sensor barang ready dan box besar B yang dimana diaktifkan dalam kondisi NC. Lanjut, apabila apabila kondisi dari sensor box besar yang dimana kami gunakan retro reflective sensor yang sifatnya itu NC, maka apabila perubahan yang terjadi dari NC ke NO, maka dia akan mengaktifkan set M1, yang dimana ini adalah proses untuk box besar. Kita lanjut, untuk proses pada box sedang itu juga sama, dimana memerlukan syarat dimana sensor retro reflektif yang sifatnya NC itu berubah sinyal menjadi NO. Maka dia akan mengaktifkan syarat untuk set box M3 atau syarat dari proses box sedang. Selanjutnya sama juga untuk proses pada item hijau dan item biru, di mana kedua-duanya menggunakan color vision sensor yang tipenya NO. Jadi berbeda dengan tipe sensor yang sebelumnya yang tipenya NC, sensor kami yang kami gunakan ini bertipe NO. Jadi apabila sensornya aktif atau menerima sinyal 1, maka akan mengaktifkan set M5 atau box item hijau. Lalu pada sensor item biru juga sama logikanya, dimana apabila menerima sinyal 1, maka akan mengaktifkan set M7. Lalu di sini juga terdapat logika di mana LED start atau lampu hijau akan menyala apabila kedua syarat ini mati dan juga M0 ini aktif. Di sini kenapa ini hidup? Karena tipe dari
button yang kami gunakan untuk PB stop dan PB emergency itu tipenya NC. Oke, lanjut. Di sini juga terdapat conveyor reject, di mana conveyor reject sendiri akan terus aktif apabila sistem diaktifkan dan juga apabila sensor barang yang digunakan untuk mendeteksi conveyor reject itu aktif. Bisa dilihat di sini kondisinya sama, yaitu menggunakan DP sensor karena pada Factory I/O terbatas sensornya, jadi kami gunakan sensor reject. Kami menggunakan sensor reject agar nantinya ada operator yang bisa membantu untuk mengecek apabila sistem benar-benar mendeteksi barang reject. Jadi apabila menerima syaratnya 1, maka akan mengaktifkan set N9. Itu juga seterusnya. Lihat di sini. PB stop akan menghentikan mesin, dan untuk menjalankan mesinnya kembali itu memerlukan PB emergency, di mana dia apabila sistem mungkin berada di level yang tinggi. Di sini ada ketiga ketinggian menurut saya. Untuk 0 itu sendiri merupakan lantai dasar. Untuk 4.1 itu berada pada lantai 2, lalu 8.4 itu berada pada lantai 3. Ini sudah kami selesaikan dengan Factory I/O. Jelas ini E8.4 dan E41 serta E.0. Jadi PB stop hanya untuk menghentikan mesin apabila terjadi kondisi yang memerlukan sistem untuk berhenti. Lalu jika ingin dilanjutkannya kembali, maka kita memerlukan untuk PB emergency. Jadi sekiranya mungkin sistem berada di level 8.4 tadi, maka PB emergency perlukan agar sistem kembali ke posisi yang awal. Dia juga akan mengaktifkan buzzer untuk menandakan bahwa sistem sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk dijalankan. Di sini apabila PB emergency dirilis, sistem tidak akan langsung menyala karena diperlukan 2 syarat yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu sensor barang masuk aktif dan juga PB start ditekan, maka set N0 akan menyala. Kita lanjutkan pada konfigurasi MX Office-nya. Di sini kami menggunakan konfigurasi yang sudah disesuaikan dengan address yang pada di GXWorks dan juga pada electrical kami, wiring electrical kami. Selanjutnya kita pastikan terlebih dahulu untuk quality-nya good. Oke, lanjut pada Factory I/O. Di sini adalah sistem kami, di mana sistem kami sendiri menggunakan lift analog. Jadi kami menggunakan lift analog agar sistem kami lebih presisi untuk memberhentikan lantainya sendiri, yaitu kami ingin berhenti pada rangka frame ini. Jadi diperlukan ketinggian berada pada 4.1 dan juga 8.4. Untuk sistem kami sendiri itu dibuat atau dirancang untuk warehouse atau sistem sortir barang-barang, mungkin bisa dari barang logistik, barang seperti paket COD atau paket online shop, dan lain berbagai macam fungsi yang bisa dialihkan. Jadi ini hanya untuk demonstrasi sederhana. Untuk filenya atau pada drivernya itu sudah kami sambungkan dengan Mitsubishi MX Office 6 dengan addressnya yang sudah disesuaikan. Dan terlihat di sini sensornya sudah diletakkan pada bagian kiri dan juga aktuatornya pada bagian kanan. Kita langsung saja mulai pada bagian demonstrasinya. Ini saya akan saya akan jelaskan. Untuk barang yang kami gunakan itu ada box M atau box sedang, box L sebagai box besar, blue raw material sebagai barang reject, dan juga blue product bus blue product base sebagai barang item biru, lalu untuk grid product base sebagai item hijau. Di sini untuk max time-nya kami set pada 35 dan min time pada 35. Jadi barang akan masuk setiap 35 detik dan waktunya itu tanpa batas. Oke, langsung saja. Saya akan menekan tombol yang terbaru. Oke, kita akan mulai demonstrasi. Di sini sudah terbukti bahwa connected. Kita lanjutkan. Kita mulai.
Di sini emitter dalam kondisi on, kita tekan saja VB start, maka syarat yang tadi saya sebutkan akan aktif atau menyala. Kita lihat sini, dia terus menyala atau menyalakan memori dari M0. Untuk barang yang masuk di sini adalah barang atau box besar, maka dia akan menaikkan liftnya berada pada set point 8.4. Kita lihat ini 8,4. Nah, dia sudah disesuaikan agar sistem dapat bekerja secara terus-menerus. Oke, ini barang yang berbeda. Ini adalah blue raw material, yang di sini adalah sebagai item reject. Ini posisi dari sensornya. Nah, sensor reject aktif. Jadi di sini fungsi operator adalah benar-benar mengkonfirmasi apabila item yang masuk itu benar. Tidak ada waktu delay untuk menghentikan sistem. Jika sudah selesai, sampai reject akan membuang atau mengarahkan ke slot pembuangan untuk item yang reject. Selanjutnya tinggal kita menunggu proses selanjutnya. Nah, item yang selanjutnya masuk itu item blue product base, maka dia akan mengarahkannya pada konve item biru yang ada di atas ini. Ini kedua. Kita lihat sini, play position dan set point-nya akan disesuaikan sesuai dengan kondisinya. Di sini juga ada bantuan sensor untuk membuktikan apabila barang sudah berada di posisi yang ditentukan. Di sini ada sensor atas. Nah, barang sudah selesai masuk, maka item selanjutnya akan jalan. Jadi sistem benar-benar sudah aman dan layak digunakan untuk industri. Oke, item selanjutnya itu box sedang, jadi tinggal item satu lagi yaitu item hijau. Nah, box sedang sendiri itu akan diarahkan pada posisi 4.1, jadi set point akan menyala dan div analog akan mengarahkannya pada 4.1. Bisa dilihat dia akan menjalankan conveyor juga. Ini di sini conveyor box sedang untuk mengarahkan pada tempat floor kiri. Oke, item terakhir dari simulasi kami yaitu item hijau yang akan diarahkan pada set point 4.1. Bisa lihat di sini. Operator mengecek, lalu jika sudah dikonfirmasi, kita akan mengarahkan ke konve item hijau untuk disortir. Oke, let's say ada kondisi error di mana kita perlu untuk menghentikan sistem. Kita tunggu dulu, item akan masuk. Oke, sini item sudah masuk, jadi kita akan menghentikan sistem karena ada delay. Nah, sistem akan berhenti, di mana akan menghentikan semua sistem, termasuk dari konve masuk, konve reject, dan lift. Karena kondisi lift saat ini dalam kondisi set point 0, maka dia tidak akan mengarahkan
lift ke posisi manapun. Nah, untuk menjalankan sistem kembali, kita memerlukan untuk menekan PB emergency, yang di sini akan menyalakan buzzer. Lalu apabila sudah dikonfirmasi bahwa sistem sudah diperbaiki, kita dapat menekan tombol PB start kembali untuk melihat jalannya sistem. Oke, saya lihat di sini. Nah, ini barang akan jatuh. Ini maksud dari salah satu kondisi yang tidak terduga. Maka kita perlu untuk menekan tombol emergency untuk menghentikan sistem dan mengembalikan conveyor ke posisi semula. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart atau cara kerja dari sistem kami. Di sini flowchart kami desain menggunakan Draw.io, di mana terdapat terminator untuk mulai dan juga terminator untuk selesai atau akhir. Di sini apabila dimulai, maka dia akan menginisialisasi sistem. Lalu dia akan mengecek atau kondisi di session selanjutnya, di mana terdapat apabila PB start ditekan dan sensor barang masuk mendeteksi objek, maka jika tidak, dia akan kembali untuk inisialisasi sistem menunggu input selanjutnya, yaitu di session ini. Dan jika benar, maka atau iya, dia akan mengaktifkan conveyor masuk dan juga LED start. Lalu jika selesai dari proses ini, dia akan mengarahkan pada decision selanjutnya, yaitu apakah proses berjalan dengan sesuai. Jika tidak, maka kita perlu untuk menekan PB stop di sini. Lalu jika PB stop ditekan, maka dia akan mengaktifkan proses selanjutnya, yaitu proses dihentikan dan LED stop aktif. Di sini kita perlu untuk menekan PB emergency, di mana proses akan di reset, dan jika sudah selesai, maka kita perlu untuk menekan atau merilis PB emergency. Nah, jika PB emergency dirilis, maka dia akan kembali ke inisialisasi sistem. Nah, jika percabangannya iya atau benar, maka sistem akan menunggu input sensor, di mana di sini terdapat decision selanjutnya, yaitu sensor mana yang aktif. Oke, saya akan menjelaskan tentang sensor item reject terlebih dahulu, di mana apabila pada proses ini itu konve masuk bakalan mati, lalu dia akan kembali untuk ngecek kondisinya, di mana apabila sensor item reject aktif dan sensor barang ready aktif, maka conveyor lift kanan bakalan aktif. Lalu conveyor reject bakalan aktif selama 12 detik, lalu akan mematikan conveyor reject. Selanjutnya untuk percambangan selanjutnya itu pada sensor item biru kurang lebih sama, tapi perbedaannya itu pada sensor item biru bakalan aktif dan sensor barang ready juga aktif. Di sini akan menaikkan lift ke lantai 2 atau 8,4 volt, lalu sensor atas bakalan aktif. Ini akan mengecek kondisi apabila barang sudah sampai di lantai kedua. Jika sudah, maka conveyor lift kiri bakalan aktif dan conveyor item biru bakalan aktif selama 12 detik, lalu akan kembali menurunkan lift ke lantai 1, yaitu diberi 0 volt. Ini sama seperti item biru, kondisinya sama, hanya saja beda pada sensor yang aktif. Di sini sensor item hijau, lalu lift naik ke lantai 1 pada 4,1 volt, lalu sensor tengah di sini bakalan aktif untuk mengecek kondisi apabila benar-benar item sudah berada di lantai 2. Lalu kita lanjut di sini, conveyor lift kiri bakalan aktif dan conveyor item hijau aktif selama 12 detik, lalu lift turun ke lantai 1. Kurang lebih untuk prosesnya sama pada box sedang dan box besar. Perbedaannya adalah pada liftnya diberi tegangan berapa volt, lalu pada conveyor seperti conveyor box sedang dan conveyor box besar kurang lebih sama, karena percabangan akhirnya adalah di sini. Itu apakah kita ingin melanjutkan proses. Jika iya, maka akan kembali kepada conveyor masuk start aktif dan LED start aktif, dan jika tidak, maka sistem akan selesai. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.